Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Nutrisionis Dr. Rita Ramayulis DCMKes. Kali ini kita akan membahas cara menurunkan kadar kolesterol darah melalui konsumsi alpukat. Yuk bergabung yang memiliki kadar kolesterol tinggi ataupun untuk saudara-saudaranya yang memiliki kadar kolesterol darah yang tinggi. Ini ada cara yang enak untuk menurunkan kadar kolesterol. Kita akan gunakan alpukat. Banyak yang khawatir untuk mengkonsumsi alpukat karena dikira tinggi lemak. Justru karena kandungan lemaknya itulah dia mempunyai peran yang baik untuk menurunkan kadar kolesterol. Jenis lemak yang ada pada alpukat adalah lemak tidak jenuh, yaitu tidak jenuh tunggal dan tidak jenuh ganda. Yang tidak jenuh tunggal yaitu oleat terbukti mempunyai peran menurunkan kadar LDL kolesterol setelah rutin mengkonsumsi alpukat selama 3 minggu. LDL kolesterol adalah alat transport kolesterol yang mempunyai fungsi memindahkan kolesterol dari hati ke pembuluh darah. Jadi kalau LDL itu tinggi, maka akan banyaklah kolesterol yang berada di pembuluh darah dan itu bisa mempengaruhi terjadinya penumpukan kolesterol dan plak di pembuluh darah tersebut. Nah, dengan adanya asam oleat itu bisa menurunkan kadar LDL. Ketika LDL kolesterol itu angkanya lebih rendah, maka dipastikan tidak ada kolesterol yang akan menumpuk pada pembuluh darah. Tidak hanya itu, pada alpukat juga ditemukan senyawa bioaktif, yaitu karotenoid jenisnya alfa karoten, beta karoten, dan juga jenis flavonoid dan fenolik. Nah, senyawa-senyawa tersebut mempunyai peran untuk mengatasi stres oksidatif terutama pada jantung yang bermakna mempunyai perlindungan atau kardioprotektif, melindungi jantung dari stres-stres oksidatif. Kemudian di dalam alpukat ditemukan serat. Bayangkan 50% dari kebutuhan serat harian kita bisa dipenuhi dengan 100 gram alpukat saja. Nah, serat tadi mempunyai peran untuk memutus siklus enterohepatik. Tahukah teman-teman bahwa ketika kita mengkonsumsi makanan, maka cairan empedu akan diproduksi untuk mencerna makanan tersebut. Nah, ketika cairan empedu selesai mencerna makanan, dia akan berubah bentuknya menjadi kolesterol. Dan kolesterol itu akan kembali ke hati dan bisa saja kemudian dengan adanya LDL dipindahkan ke pembuluh darah. Tapi dengan adanya serat yang berasal dari alpukat ini, maka serat tersebut akan memutus siklus tersebut. Maka kolesterol yang tadi dihasilkan dari cairan empedu akan dibawa dan dibuang melalui usus besar. Dapatkan alpukat yang bagus itu nggak gampang ya. Maka kalau teman-teman nanti mendapatkan alpukatnya bagus, belilah agak banyak. Dan jangan khawatir, bisa disimpan untuk jangka yang panjang. Ketika kemudian didapatkan alpukat yang kandungan airnya rendah, maka cara penyimpanannya adalah dikupas dari kulitnya ini, dipotong dadu, dimasukkan ke dalam kontainer, letakkan dalam kulkas dan itu tahan selama 3 hari. Tapi kalau seandainya alpukat itu jenisnya basah dan mengandung air yang tinggi, maka kerop alpukat tersebut taruh di plastik seukuran persatuan alpukat. Jadi karena untuk 1 kali makan hanya tidak boleh disimpan kembali. Nah, itu bisa disimpan di suhu freezer. Nah, nanti ketika akan dikonsumsi, diambil 1 plastik dari suhu freezer, lalu direndam dalam air yang suhunya sedang, dan kemudian nanti tekstur alpukat akan kembali normal dan siap untuk dikonsumsi. Jadi tidak ada halangan untuk bisa menjadikan buah alpukat sebagai buah harian, terutama untuk yang menderita kolesterol tinggi yang ditandai dengan tingginya kadar LDL kolesterolnya. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang alpukat. Dan sampai jumpa pada tayangan berikutnya.